3 bulan bekerja di alam gaib. Kisah ini dialami oleh Dullah yang waktu itu baru saja menjadi pengantin baru. Dullah yang kala itu tinggal di rumah orang tuanya yang ada di daerah Indramayu harus mengalami nasib sial karena ia harus berpisah dengan istrinya yang baru saja 3 hari dinikahinya. Dan lebih parahnya lagi, kesialan yang dialami Dullah ini berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib yang secara sengaja telah menjebaknya dan membawanya masuk ke dimensi alam lain. Hari itu, Dullah berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang paman yang kemarin mengajaknya berjualan di pasar daerah setempat. Dullah memanglah tipe orang yang sangat rajin dan mau bekerja apapun. Selama pekerjaan itu baik dan hasilnya juga halal, maka ketika sang paman mengajaknya untuk berjualan di pasar, Dullah pun menyambut hal itu dengan sangat gembira. Berangkatlah Dullah dari rumahnya untuk menuju ke rumah sang paman yang berada di kampung sebelah pagi itu. Dengan yakin, Dullah pun melangkahkan kakinya tanpa merasakan keanehan apapun dalam dirinya. Sesampainya Dullah di sebuah pertigaan jalan, kala itu ia melihat sebuah mobil minibus yang terparkir tepat di pertigaan jalan dari arah Dullah datang. Di dalam mobil minibus tersebut, kala itu, Dullah melihat sudah banyak sekali orang yang berada di dalamnya. Setelah Dullah sampai di samping mobil minibus yang sedang terparkir di pertigaan jalan itu, Dullah mendengar suara seseorang yang sangat ia kenal memanggil-manggilnya dari dalam mobil tersebut. Menurut Dullah, suara orang itu adalah suara Tarman dan juga Ganda, 2 orang yang memang sudah dikenal baik oleh Dullah. Suara itu terdengar terus memanggil Dullah dan mulai terlihat melambai-lambaikan tangannya dari arah jendela dalam mobil minibus tersebut. Tidak ada yang mencurigakan dari Tarman dan Ganda serta para penumpang lainnya pada saat itu. Semuanya pun tampak normal dan biasa saja di mata Dullah. "Dul, ikut kami saja ke kota. Ada proyek besar di sana," ujar Tarman dari dalam mobil minibus tersebut. "Proyeknya di mana?" tanya Dullah yang mulai menghampiri Tarman dari samping mobil minibus itu. "Ada pembangunan gedung besar di daerah Bogor. Upah hariannya lumayan, Dul," balas Tarman dengan mantap. "Wah, boleh juga. Tapi aku harus bilang dulu sama istriku, Man," jawab Dullah sambil menoleh ke arah jalan menuju ke perkampungan tempat tinggalnya. "Itu mah gampang, Dul. Kau itu bisa izin nanti saja setelah dapat uang makan dari mandor proyek di sana. Yang penting, sekarang kita berangkat dulu saja," sahut Ganda yang membuat Dullah semakin tertarik dengan tawaran bekerja di sebuah proyek yang ada di daerah Bogor. "Gaji hariannya itu lumayan, Dul. 3 kali lipat dari gaji harian di kampung," imbu Tarman meyakinkan. "Wah, mantap itu. Ya sudah, aku ikut," jawab Dullah dengan yakin. Ganda pun terlihat berjalan ke arah pintu minibus dan membukakan pintu mobil tersebut lalu meminta Dullah untuk segera masuk karena mobil itu akan segera berangkat. Ketika Dullah mulai masuk ke dalam mobil minibus yang sudah penuh dengan orang yang akan bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat itu, Dullah duduk di samping Ganda. Tapi anehnya, setelah Dullah duduk, kala itu Dullah mulai merasakan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Dan ketika mobil minibus yang kala itu ia tumpangi mulai berjalan, Dullah pun mulai tertidur dengan sangat pulas saat itu. Entah sudah berapa lama Dullah tertidur. Tiba-tiba saja Ganda membangunkannya lalu mengajak ia turun dari dalam mobil minibus tersebut. Dullah yang sempat kaget pun mulai mengikuti langkah Ganda yang berjalan di depannya saat itu. "Sudah sampai Anda?" tanya Dullah yang merasa sangat bingung dengan tempat ia berada kala itu. "Sudah, Dul, lihat di sana. Di sanalah kita akan bekerja nanti. Sudah, sekarang kita istirahat dulu di tempat yang sudah disediakan untuk para pekerja di sini," jawab Ganda mencoba menjelaskan. "Loh, Tarman di mana, Dak?" tanya Dullah sambil menoleh ke kiri dan kanannya mencari Tarman yang merupakan tetangga dari desa sebelah tempat tinggal Dullah. "Tarman ada di ujung.
Dia itu tinggal di sana, Dul, jawab Ganda sambil terus melangkah ke sebuah rumah kecil yang bangunannya mirip dengan sebuah bedeng tempat para pekerja proyek biasa tinggal. Nah, di sini tempat kamu tinggal istirahat, Dul. Besok kita berangkat ke proyek itu sama-sama. Sekarang kamu istirahat dulu di sini ya, Imbu Ganda menjelaskan kepada Dula. Loh, terus kamunya tinggal di mana, Ndak? Tanya Dula yang merasa tidak nyaman jika harus berada di tempat asing itu seorang diri. Oh, aku ada di bangunan sebelah sana. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu menginap di tempatku. Sekarang kau di sini dulu saja, istirahat supaya besok kamu siap untuk mulai bekerja, jawab Ganda yang segera berpamitan dari tempat mereka berada. Dula yang memang mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan di sekitarnya pun mau tidak mau melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang telah disediakan untuknya. Langit yang terlihat kelabu di sana membuat Dula pun teringat akan istrinya yang baru saja 3 hari dinikahinya. Dula pun mulai merasa menyesal atas keputusannya saat itu yang tanpa berpikir panjang lagi mau saja ikut bersama Tarman serta Ganda itu. Karena Dula pastinya akan berpisah dengan istrinya untuk waktu yang Dula sendiri belum ketahui. Di hari pertama Dula bekerja, di tempat yang menurut Dula sangat aneh pun dimulai. Dula bersama banyak orang pun bekerja seperti layaknya orang-orang yang bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung-gedung bertingkat pada umumnya. Akan tetapi, hal yang membuat Dula mulai tidak nyaman adalah di tempatnya berada saat itu, dia sama sekali tidak melihat matahari di sana. Yang Dula temui hanyalah langit kelabu dan juga suasana sejuk tanpa sedikit pun sinar matahari yang terpancar. Singkat cerita, Dula yang sedari hari pertama sudah menandai keberadaannya di tempat itu dengan mengguratkan satu garis pada dinding rumah yang ditempatinya seorang diri, sudah mendapati 7 garis di balik dinding tersebut. Dula yang sudah mulai merasa tidak betah dan ingin segera pulang untuk bertemu dengan istrinya pun mulai memberanikan diri bertanya kepada Nenek Sima yang setiap hari mengantarkan makanan ke tempat Dula tinggal. Nenek Sima yang bertugas membangunkan Dula di pagi hari sambil membawakan sarapan untuknya dan juga akan kembali mendatangi Dula sepulangnya Dula dari proyek pembangunan gedung tersebut hanya tersenyum ketika Dula yang merasa bingung dengan tempat ia berada saat itu menceritakan keinginannya dan juga kejanggalan-kejanggalan yang ia temui selama ia berada di tempat itu. Maaf Nek, nama di daerah sini apa ya? Saya kok ngerasa seperti aneh ya berada di sini Nek, tanya Dula sepulangnya Dula dari bekerja. Sudahlah Nak, kamu tidak akan percaya jika nenek menceritakan hal yang sebenarnya. Sekarang, makanlah dulu makananmu ini dan beristirahatlah setelah itu ya, jawab Nenek Sima yang segera berlalu pergi dari rumah kecil tempat Dula berada. Dula yang kesal kala mendengar jawaban dari Nenek Sima pun menggerutu sendiri sambil mulai memakan makanan yang ada di hadapannya saat itu. Dan setelah itu, Dula merasa kantuknya datang, ia pun segera masuk ke dalam bangunan tempat tinggalnya itu, yang dengan sendirinya menjadi terang ketika langit gelap dan cahaya di rumah itu menghilang ketika hari telah berubah menjadi siang. Di hari ke-8 Dula bekerja di tempat tersebut. Dula yang penasaran dengan keberadaan Tarman dan juga Ganda yang tidak lagi pernah ia temui semenjak Dula berada di tempat itu pun segera mencari keberadaan teman yang menjadi tetangga kampungnya itu. Namun setelah seharian Dula mengelilingi bangunan yang sudah berdiri beberapa lantai itu, Dula tidak dapat menemukan keberadaan Tarman maupun Ganda. Khawatir dengan keadaannya saat itu, Dula pun lalu memberanikan diri bertanya kepada seseorang yang sedang membersihkan lantai di sebuah ruangan di lantai dasar bangunan tersebut. Namun, orang yang juga bekerja di sana itu tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Dula. Karena merasa kesal, Dula pun langsung menendang ember kaleng yang ada di hadapan orang tersebut.
Namun, hal mengerikan yang tidak pernah dibayangkan oleh Dullah terjadi saat itu. Merasa terganggu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dullah, orang yang bersama Dullah di sebuah ruangan itu pun tiba-tiba berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Wajah orang yang tidak dikenal Dullah itu tiba-tiba berubah menjadi pucat, dan dari kedua mata, hidung, dan juga telinganya mengeluarkan darah segar yang berbau sangat anyir. Dullah yang tersentak pun perlahan menjauh dari orang yang terlihat sangat menakutkan itu. Tubuh orang yang tadinya kering sama normal sepertinya itu pun kini perlahan terlihat basah kuyup, meneteskan air yang sangat banyak. Selain itu, kulit tubuh dari orang yang berubah menjadi sosok mengerikan itu pun kini perlahan mengelupas dan mulai mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Dullah yang sangat ketakutan pun mulai berlari keluar dari dalam ruangan tersebut. Ia bergegas keluar dari dalam proyek gedung tempatnya bekerja. Puluhan pasang mata dari orang-orang yang bekerja di proyek tersebut memandang tajam ke arah Dullah yang berlari-larian sambil berteriak ketakutan itu. Akan tetapi, langkah Dullah pun terhenti oleh sosok Tarman yang tiba-tiba saja muncul dan mencoba menenangkan Dullah. Tarman mengatakan Dullah harus segera kembali ke tempatnya bekerja saat ini dikarenakan akan ada pengecekan pekerja yang akan dilakukan oleh Mandor Garda. Menurut Tarman, Mandor Garda itu adalah sosok yang tegas dan tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang tidak menaati peraturan yang ada di tempat itu. Jadi, Tarman pun menyarankan jika Dullah ingin pulang, maka Dullah harus cepatnya kembali bekerja tanpa harus merisaukan apapun yang terjadi di tempat itu. Karena tidak ada pilihan lain, Dullah pun lalu mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Tarman. Walau sebenarnya Dullah sudah tidak berniat lagi untuk melanjutkan pekerjaannya di sana. Sesampainya Dullah di lantai atas, tempat di mana Dullah ditempatkan oleh orang yang mengatur para pekerja di sana, Dullah kala itu menyaksikan sendiri betapa menakutkannya sosok Mandor Garda yang mendatanginya di sebuah ruangan. Sosok Mandor Garda adalah sosok manusia, tapi tubuhnya sangat besar dan memiliki punggung yang terlihat bergerigi di balik pakaian yang dikenakannya. Sosok Mandor Garda adalah sosok yang sangat ditakuti di tempat itu. Hal itu pun disaksikan sendiri oleh Dullah ketika semua orang yang ada di ruangan tersebut hanya menundukkan kepala ketika Mandor Garda berada di sana. Hari itu merupakan hari terpanjang bagi Dullah yang memang sudah tidak ingin bekerja lagi di sana. Tapi Dullah yang teringat atas perkataan Tarman pun mau tak mau terus melakukan kegiatannya di sana. Selama Mandor Garda mengawasinya, sekilas Dullah melihat keanehan lagi pada sosok Mandor Garda yang tingginya melebihi tubuh Dullah. Dullah melihat ada sisik putih di balik pakaian Mandor Garda yang tersibak. Sisik putih itu terlihat memenuhi dada bidang dari Mandor yang memiliki wajah sangat seram itu. Dullah yang mulai meyakini jika dirinya kini berada di sebuah tempat lain atau tepatnya alam lain. Ia terus menundukkan kepalanya dan terus saja melakukan pekerjaannya hingga lonceng keras tanda berakhirnya waktu bekerja pun terdengar. Hari itu menjadi hari yang sangat aneh bagi Dullah. Yang biasanya ia keluar dari dalam bangunan tersebut dengan wajah ceria, namun hari itu Dullah keluar dari dalam bangunan tersebut dengan wajah tertunduk dan rasa takut yang menyelimuti. Hal itu terjadi karena Dullah melihat semua orang yang akan kembali ke tempat mereka beristirahat itu berjalan dengan wajah tertunduk dan tubuh yang sangat lemah. Orang-orang itu tidak lagi terlihat seperti orang-orang normal pada umumnya. Mereka justru terlihat seperti zombie yang berjalan sangat lambat serta dengan kepala yang terus tertunduk. Dullah yang melihat keanehan tersebut pun mulai menundukkan juga wajahnya sambil sesekali ia melirik ke arah orang-orang yang dilaluinya. Sama seperti yang sudah dilihatnya tadi, Dullah pun kini melihat semua orang yang bekerja di tempat itu berwajah pucat dengan kulit yang mulai terkelupas. Bahkan, Dullah pun mulai melihat orang-orang di sana menjadi basah kuyup dan berjalan tak tentu arah saat itu. Sesampainya Dullah di bangunan tempat beristirahat,
Dula pun sengaja menunggu nenek Sima yang akan datang membawakan Dula makanan. Akan tetapi, hari itu nenek Sima tidak datang ke tempat Dula dan digantikan oleh seorang lelaki tua yang bernama Pak Brata. Wajah Pak Brata terlihat sangat bengis ketika ia mengantarkan makanan untuk Dula yang saat itu masih duduk melamun di depan bangunan tempatnya tinggal. Pak Brata pun mengatakan kepada Dula untuk tidak lagi memikirkan hal-hal aneh di tempat ini, karena Dula akan sangat tersiksa jika tidak mengikuti peraturan di tempat ini. Langit pun mulai gelap. Dula pun masih duduk di serambi bangunan tempatnya berada saat itu. Dula terus saja memikirkan istri dan keluarganya yang pasti sangat kebingungan atas kepergiannya saat itu. Di hari itu, Dula tidak langsung memakan makanan yang diantarkan untuknya. Ia tidak merasakan kantuk walaupun hari telah gelap. Dula pun tidak masuk ke dalam bangunan rumah yang ditempatinya seperti biasanya karena Dula merasa sangat menyesal hari itu. Dan ketika Dula termenung seorang diri di serambi depan bangunan rumahnya, tiba-tiba saja Nenek Sima datang menghampirinya. Nenek Sima meminta Dula untuk menutup pintu bangunan rumah yang ditempatinya itu agar para penjaga tidak mencurigai Dula saat itu. "Tutup pintu rumah itu dan ayo ikut aku," ujar Nenek Sima yang membuat Dula terkejut. Ikut kemana, Nek?" tanya Dula dengan penuh tanda tanya dalam benaknya. "Aku akan menceritakan di mana keberadaanmu saat ini," balas Nenek Sima yang segera pergi dari hadapan Dula. Dula yang sangat senang mendengar hal itu pun lalu ia berdiri dan menutup rapat pintu bangunan rumah tempat tinggalnya lalu bergegas menyusul langkah Nenek Sima. Nenek Sima di sini pun membawa Dula ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman dan ternyata di sana pun sudah ada beberapa orang yang sedang menunggu Nenek Sima. Orang-orang yang terlihat sangat pucat itu hanya terdiam dengan tatapan kosong ke arah bawah. "Sepertinya kau sudah merasakan kejanggalan di tempat ini, Nak," ujar Nenek Sima sambil mempersilahkan Dula duduk di sebuah kursi di samping orang-orang yang lebih dahulu ada di tempat itu. "Iya, Nek. Apakah benar saat ini saya tidak berada di alam saya yang sebenarnya?" tanya Dula dengan wajah murungnya. Benar sekali. Saat ini kau berada di alam gaib di bawah kekuasaan Ratu Siluman Buaya, jawab Nenek Sima yang sontak membuat Dula terkejut. Lalu bagaimana saya bisa kembali ke alam saya, Nek?" tanya Dula penasaran. "Sebelum bangunan tersebut selesai, kau tidak akan pernah bisa kembali ke alammu, Nak. Sama seperti mereka yang ada di sampingmu itu," jawab Nenek Sima sambil memandang orang-orang yang ada di sebelah Dula. Orang-orang yang ada di dekatnya itu sudah lebih dahulu terjebak di alam gaib tersebut tanpa bisa kembali ke alamnya. Dan karena orang-orang itu masuk ke alam gaib bersama tubuhnya, maka dengan cepat orang-orang itu mati dan terjebak di sana. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dibawa masuk ke alam ini secara langsung oleh para siluman yang memang sedang mencari banyak manusia untuk dipekerjakan di tempat ini. Tapi sayangnya, mereka tidak segera menyadari bahwa di tempatnya berada saat ini bukanlah alam nyata. Mereka sangat menikmati apa yang mereka dapati di tempat ini, hingga akhirnya mereka mati dan akan terus terjebak di sini selama-lamanya, ujar Nenek Sima mencoba menjelaskan. Dula yang mendengar apa yang telah diceritakan oleh Nenek Sima pun mulai gemetar ketakutan. Dia pun mulai membayangkan akan kehilangan kehidupannya dan akan ikut terjebak selamanya di alam gaib ini. Lalu apakah nenek juga adalah bagian dari makhluk-makhluk yang memang tinggal di alam ini, Nek? Tanya Dula dengan suara yang gemetar. Betul, tapi aku adalah makhluk rendahan yang hanya ditugaskan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang baru datang dari dunia nyata, balas Nenek Sima sambil menatap wajah orang-orang yang kini telah menjadi korban kejahatan makhluk gaib yang telah membawa mereka ke alamnya. Lalu apakah ada
agar saya bisa keluar dari tempat ini, Nek?" tanya Dula dengan air mata yang kini mulai keluar membasahi kedua pipinya. "Ada, tapi hal itu tidak mudah," jawab Nenek Sima sambil mengedarkan pandangannya ke sekitaran ruangan tempat ia berada. "Tolong, Nek. Tolong beritahu saya, Nek. Bagaimana caranya agar saya bisa kembali lagi ke dunia nyata?" pinta Dula dengan wajah yang terlihat sedih. "Syaratnya adalah kau tidak boleh lagi memakan apapun yang ada di tempat ini. Buanglah makanan yang tadi diantar oleh orang tua itu dan pastikan dia tidak mengetahui kalau engkau telah membuang makanan yang sudah diantarnya," ujar Nenek Sima menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nenek Sima, Dula pun merasa senang dan merasa siap untuk melakukannya. Walaupun harus kelaparan, tapi Dula rela asal tidak mati di tempat anta beranta itu. Dula yang memang ingin segera kembali pulang ke alamnya pun mulai membuang semua makanan yang diantarkan oleh kakek Brata. Yang entah mengapa kakek itu dapat menggantikan sosok Nenek Sima yang biasanya mengantarkan makanan untuk Dula saat itu. Dan sejak malam itu, Dula pun tidak lagi pernah memakan makanan yang diantarkan oleh kakek Brata. Tapi anehnya, Dula tidak merasakan kelaparan seperti di dunia nyata. Walaupun Dula tidak memakan dan meminum apapun di sana. Setelah 3 hari tidak memakan apapun di sana, penglihatan asli Dula pun kini mulai terbuka. Kini Dula dapat melihat sosok-sosok asli orang-orang yang bekerja bersamanya di dalam bangunan gedung bertingkat itu. Dula yang berada di sebuah ruangan bersama 5 orang lainnya yang juga sedang mengerjakan pekerjaan di ruangan itu mulai mendapati hal-hal aneh. Pria bertubuh kecil yang memang setiap harinya menggunakan pakaian yang sama itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Selain memiliki wajah pucat dan darah yang keluar dari setiap lubang yang ada di kepalanya, sosok orang yang sudah beberapa hari bekerjanya dengan itu terlihat basah kuyup. Hal itu pun sontak membuat Dula ketakutan. Namun, Dula yang memang sudah diberitahu sebelumnya oleh Nenek Sima pun harus bisa menahan rasa takutnya dan terus menghadapi apapun yang akan terjadi di tempatnya berada. Sosok pengawas yang bergantian mengawasi para pekerja pun kini mulai terlihat aneh di mata Dula. Terkadang, Dula melihat tangan pengawas yang datang ke ruangan tempatnya bekerja itu berkuku panjang dan hitam serta memiliki sisik. Terkadang Dula juga melihat sosok pengawasnya itu menjulurkan lidahnya yang hitam dan bercabang 2 itu. Dula yang sebenarnya sudah tidak tahan dengan hal-hal aneh yang dilihatnya itu pun ingin menyerah, tapi keinginan yang besar untuk kembali ke alamnya itu membuatnya terus membiasakan diri dengan hal-hal aneh yang telah ia temui. Setelah 7 hari Dula tidak makan dan juga tidak minum apapun di alam itu, Dula pun mulai dicurigai oleh kakek Barta yang merasa aneh dengan sikap Dula. Di malam itu, ketika Dula sedang bersiap untuk tidur, tiba-tiba saja pintu bangunan rumah tempat Dula berada diketuk oleh Pak Brata, Tarman dan juga Ganda. Ketiga orang tersebut meminta Dula untuk keluar dari dalam rumahnya, tapi Dula memilih diam tidak menjawab panggilan Tarman dan juga Ganda yang terdengar terus memanggilnya dari arah luar. Dula memilih untuk tetap diam dan terus bertahan di tempatnya berada saat itu. Suasana pun kembali terdengar hening setelah Tarman, Ganda, dan juga kakek Brata pergi dari depan bangunan rumah yang menjadi tempat Dula beristirahat. Tapi tidak lama kemudian, datanglah Nenek Sima yang juga datang mengetuk pintu rumah tempat Dula berada serta terus memanggilnya dari arah luar. Dula yang pada awalnya merasa senang karena Nenek Sima mendatanginya pun segera bangkit dari tidurnya dan bergegas menuju ke arah pintu rumahnya tersebut. Akan tetapi, Dula yang mencium bau anyir darah serta bau bangkai yang sangat menyengat itu segera menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke tempat yang berbaring tadi. Bukan tanpa sebab Dula melakukan hal itu, tapi Dula pernah mencium sesuatu yang sama ketika Dula dihampiri Ganda ketika sedang bekerja. Dan Dula pun merasa yakin bahwa aroma busuk dan anyir yang diciumnya itu adalah sosok Ganda
yang mencoba membuatnya keluar dari dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Dula pun akhirnya tertidur karena rasa kantuk yang sangat berat mulai menghampirinya. Di tengah rasa kantuknya tersebut, tiba-tiba saja Dula mendengarkan samar-samar suara azan menggema di sekitarannya. Dan tidak lama berselang, Dula melihat langit-langit di bangunan rumah tempat tinggalnya mengeluarkan cahaya. Dula yang tidak kuasa menahan rasa kantuknya tersebut berusaha bangkit untuk berdiri, karena Dula merasa sudah mendapati jalannya untuk kembali ke dunia nyata. Dan ketika Dula sedang berjuang melawan rasa kantuknya tersebut, tiba-tiba saja pintu bangunan rumah yang ditempatinya itu terdengar terbuka secara paksa. Suara keras itu sontak membuat Dula terkejut dan membuat Dula semakin memacu dirinya untuk dapat segera bangkit dan meraih cahaya yang terlihat membentuk lingkaran yang berada tidak jauh dari tempatnya saat itu. Ketika langkah kaki besar terdengar datang ke arah Dula, Dula pun di sini mulai dapat berdiri lalu melompat ke arah cahaya yang berada di atas langit-langit rumahnya itu. Seolah seperti mendapat kekuatan, Dula pun kala itu dapat melompat tinggi dan berhasil meraih cahaya putih berbentuk lingkaran tersebut. Namun, ketika sebagian tubuh Dula sudah berada di alam nyata, tiba-tiba saja ada yang menarik kakinya dari arah bawah yang masih merupakan alam gaib tersebut. Dula yang sebagian tubuhnya kembali turun dan hanya menyisakan kedua tangan yang berpegangan pada bebatuan tersebut, tiba-tiba saja menjawab azan yang didengarnya. Kala itu, azan subuh yang didengarnya sudah sampai pada kalimat hayya 'alal falah. Dan Dula pun di sini segera berkata, la haula wala quwata illa billah. Setelah Dula mengucapkan kalimat tersebut, tubuh Dula pun seakan menjadi ringan dan dapat terus merangkak ke arah atas. Hingga akhirnya, Dula pun dapat sepenuhnya berada di dunia nyata. Kala itu, hari masihlah sangat gelap dan Dula pun mulai mendengar suara alam di sekitarnya, terutama suara aliran air sungai yang cukup deras. Dula yang merasa heran dengan keberadaannya saat itu pun memilih berdiam diri di bebatuan tengah sungai tempatnya menembus alam gaib tadi. Dan ketika hari sudah mulai terang, barulah Dula menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam tersebut untuk menuju ke tepian. Sesampainya Dula di tepian sungai, Dula pun di sini lalu mulai mencari jalan untuk menuju ke area perkampungan dan tidak lama kemudian Dula pun bertemu dengan bapak-bapak yang sedang berkebun di daerah tersebut. Dula yang menanyakan tempatnya berada saat itu pun sempat dibuat tercengang dengan jawaban dari orang yang ditemuinya kala itu. Karena bapak-bapak itu mengatakan jika Dula saat ini tengah berada di daerah Bogor, tepatnya di pinggiran aliran sungai Ciliwung. "Kamu dari mana, Jang?" tanya bapak-bapak Parubaya yang merasa asing dengan Dula saat itu. Saya dari Indramayu, Pak," jawab Dula sambil mengedarkan pandangannya ke sekitaran. "Kamu dari Indramayu? Kok bisa sampai di sini? Gimana ceritanya?" tanya bapak yang bernama Pak Kosim tersebut. Saya diajak teman saya kerja di sebuah proyek, Pak. Tapi ternyata proyek tersebut bukan di dunia nyata. Proyek gedung besar itu ada di alam gaib," jawab Dula yang sedang memegang gelas berisi air putih yang baru saja diberikan oleh Pak Kosim. "Waduh, kalau cerita itu kamu benar, kamu teh sudah diambil oleh siluman buaya putih, penguasa sungai ini, Jang," balas Pak Kosim yang wajahnya terlihat sangat heran dengan apa yang telah diceritakan Dula tadi. Sepertinya iya, Pak. Karena saya melihat orang-orang yang bekerja bersama saya itu wajahnya pucat-pucat dan tiba-tiba saja orang itu terlihat basah kuyup seperti orang yang habis tercemplung ke dalam sungai, Pak," Ibu Dula lagi menceritakan. "Tapi apa benar, Pak, saat ini saya sudah berada di dunia nyata?" tanya Dula lagi sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Ya benar atuh, Jang, masa Bapak bohong? Kamu itu sekarang sedang berada di daerah Bogor dan sungai itu adalah sungai Ciliwung, Jang," jawab Pak Kosim sambil terus meyakinkan Dula. "Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Saya harus segera pulang karena istri dan keluarga saya pasti sudah kebingungan mencari saya," ujar Dula sambil bersalaman dengan Pak Kosim.
Dula yang menjadi linglung dan juga tidak lagi mempercayai orang-orang yang ia temui itu memilih untuk berjalan kaki ke arah Kelapa II Depok untuk menemui temannya yang tinggal di sana. Dari pagi itu, Dula pun harus menahan haus dan lapar hingga akhirnya Dula pun sampai di rumah Kang Jaman yang tinggal di daerah Kelapa II Depok. Di sepanjang jalan dari Bogor hingga sampai ke Depok, Dula hanya terus berjalan sambil menundukkan kepalanya ke arah bawah. Dula pun kala itu hanya berhenti dan bertanya kepada orang yang ditemuinya arah ke Depok waktu itu. Dan setelah 1 hari 1 malam berjalan, Dula pun akhirnya dapat bertemu dengan Kang Jaman dan ia pun langsung menceritakan apa yang telah dialaminya. Kang Jaman yang mendengar kabar bahwa Dula tiba-tiba saja menghilang dari kampungnya itu pun langsung membawa Dula untuk kembali ke Indramayu. Karena Kang Jaman di sini merasa iba dan kasihan kepada keluarga dan juga istrinya yang baru saja 3 hari dinikahinya saat itu. Tangis bahagia pun akhirnya terdengar di rumah keluarga Dula yang ternyata sudah 3 bulan ini mencarinya. Bahkan keluarga Dula pun sudah pergi ke rumah kiai dan juga orang-orang yang mengerti akan hal-hal gaib di sana. Namun semua orang yang didatangi oleh keluarga Dula pun mengaku tidak dapat menerawang keberadaan Dula saat itu. Istri Dula yang sudah pasrah dan ingin kembali ke rumah orang tuanya pun menangis bahagia atas kembalinya orang yang sangat dicintainya itu. Hal yang sangat sulit dipercaya oleh orang-orang yang mendengar cerita dari Dula adalah datangnya sebuah minibus yang kala itu sudah dipenuhi banyak orang. Orang-orang berpikir bahwa tidaklah mungkin makhluk gaib dapat mewujudkan minibus di alam nyata ini. Tapi percaya tidak percaya, memang itulah yang dialami Dula. Karena sebelumnya Dula ini juga pernah berada di tengah hutan Kalimantan setelah ia melarikan diri dari tahanan polisi negara tetangga. Menurut seorang kiai di daerah sana, apa yang diceritakan Dula itu adalah nyata. Bahkan mobil minibus yang sudah membawa Dula ke alam gaib itu memang ada dalam penglihatan Dula. Namun pada kenyataannya itu bukanlah sebuah mobil minibus, tapi hanya penglihatan dari Dula saja. Dan Dula pun saat ini masih terus diincar oleh makhluk-makhluk gaib yang sudah mengajaknya ke alam itu dikarenakan pekerjaan Dula di sana belum selesai dan Dula belum mendapatkan bayaran dari apa yang telah ia kerjakan. Akhirnya pihak keluarga Dula pun meminta tolong kepada kiai tersebut untuk membantu Dula terbebas dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang masih mengincar Dula. Setelah 1 bulan menjalani pengobatan serta ruqyah, akhirnya Dula pun dinyatakan sembuh dan sudah terbebas dari incaran makhluk-makhluk gaib di sana. Dula yang sangat masih penasaran dengan apa yang dialaminya itu pun lalu mendatangi temannya yang bernama Tarman dan juga Ganda. Namun keduanya mengaku sedang berada di Jakarta ketika Dula mengalami hal itu. 1 hari setelah hari pernikahan kamu itu, aku sama Ganda itu langsung berangkat ke Jakarta, Dul. Jadi aku ndak tahu siapa yang kamu bilang menyerupai aku itu, ujar Tarman sambil tersenyum ke arah Ganda. Iya Dul, aku sama Tarman itu gak bisa berlama-lama di kampung karena kan proyek di kebun jeruk sudah hampir selesai waktu itu. Kami juga harus kembali ke sana untuk membereskan alat-alat kerja kami sekaligus mengurus uang bayaran kami saat itu, sahut Ganda menjelaskan. Setelah mengingat-ingat kembali semua peristiwa yang dialaminya sebelum pengalaman pahit masuk ke alam gaib itu terjadi, Dula teringat akan satu hal yang membuatnya bisa dibawa ke alam gaib yang berada di hulu Sungai Ciliwung saat itu. Saat itu, Dula yang sedang memancing di pinggir sebuah sungai di daerah tempat tinggalnya dihampiri oleh seorang lelaki tua yang menggunakan topi caping lebar. Saat itu, Dula tidak dapat melihat wajah sosok lelaki yang suaranya terdengar seperti suara seorang lelaki tua itu. Orang itu pun mengatakan bahwa sebaiknya Dula bekerja dan tidak menghabiskan waktunya untuk terus memancing di sungai yang tidak ada ikannya itu. Dula pun kala itu menjawab, jika sedang sulit mencari pekerjaan, dan jika pun ada, gajinya pun belum tentu sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.
Kakek bertopi caping itu pun lalu menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang cukup tinggi kepada Dullah. Di sini Dullah pun lalu menyanggupinya, tapi setelah sekian lama berlalu, kakek yang ia pernah temui di pinggiran sungai besar itu tidak kunjung datang juga. Padahal kala itu sang kakek berjanji bahwa nantinya akan ada orang yang mendatangi Dullah lalu mengajaknya bekerja. Mungkin yang datang dan membawa Dullah ke alam gaib tersebut adalah orang yang telah dijanjikan sang kakek waktu itu. Karena kakek itu juga mengatakan bahwa pekerjaannya itu adalah proyek pembangunan sebuah gedung besar. Mengingat hal itu, bulu kuduk Dullah pun meremang. Dan sejak saat itu, Dullah pun tidak lagi berani memancing di sungai atau tempat manapun karena ia takut jika akan kembali didatangi sosok kakek-kakek yang telah menawarkan pekerjaan itu kepadanya. Beberapa bulan kemudian, Dullah pun bermimpi didatangi oleh Nenek Simah. Nenek Simah menyampaikan kepada Dullah jika dia menginginkan bayarannya selama ia bekerja di alam gaib tersebut, Dullah harus berpuasa selama 40 hari lamanya. Dan puasa yang harus dilakukan itu berbeda dengan puasa-puasa seperti biasanya. Dalam 40 hari itu, Dullah hanya diperbolehkan memakan 1 butir buah kelapa hijau yang harus ia petik sendiri dan tidak diperbolehkan memakan makanan yang lainnya, serta tidak boleh juga menggauli istrinya selama ia berpuasa. Dan hasilnya pun akan didapatinya setelah Dullah selesai menjalankan ritual puasa tersebut. Dan dikarenakan Dullah yang tidak dapat memanjat pohon kelapa, maka Dullah pun hingga saat ini belum pernah melakukan ritual puasa yang telah disampaikan oleh Nenek Simah yang menjadi penolong Dullah ketika ia berada di alam gaib tersebut. Selain itu, Nenek Simah juga menceritakan tentang siapa sebenarnya Mandor Garda yang tidak lain adalah Panglima Siluman Buaya yang memimpin pasukan dari kerajaan siluman tersebut. Sedangkan orang-orang yang ditemuinya di sana adalah orang-orang yang mati tenggelam di sepanjang aliran sungai tersebut. Tidak heran jika Dullah sering melihat sosok-sosok yang berada di sana tiba-tiba saja terlihat basah kuyup. Dullah yang merasa penasaran dengan sosok lelaki tua yang ia temuinya di pinggiran sungai dengan menggunakan topi caping. Sebelum Dullah masuk ke dalam gaib itu pun bertanya kepada Nenek Simah, dan Nenek Simah pun di sini mengatakan bahwa itu adalah sosok kakek Brata yang waktu itu pernah menggantikan Nenek Simah mengantarkan makanan ke bangunan tempat Dullah berada. Sosok kakek Brata sepertinya juga sudah mengetahui jika Dullah berniat pergi dari tempat itu, hingga akhirnya sebelum Dullah menemukan jalan untuk kembali ke alam nyata, sosok kakek Brata sempat menahan dan menarik kembali kaki Dullah. Beruntungnya Dullah, ia bisa mengucapkan kalimat yang dianggap Nenek Simah sebuah kalimat sakti. Dan karena ketika kakek Brata menarik kembali kakek Dullah dan berharap Dullah kembali terjatuh ke alamnya, tiba-tiba saja kakek Brata yang memiliki kesaktian cukup tinggi itu terpental di saat Dullah mengucapkan kalimat tersebut. Kisah ini diceritakan oleh Pak Amir yang tinggal di daerah Pasar Minggu yang merupakan sahabat baik dari Dullah. Semoga ada hikmah baik yang dapat kita ambil dari kisah ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo selalu saja menarik ya, dan sekali lagi Mas Untung membuat kisah tentang pengalaman di alam gaib dan menarik ya, sangat menarik. Kisah ini dialami oleh Dullah ya, yang mana dia adalah dari Indramayu bisa sampai munculnya kembali tuh di daerah Bogor di bantaran Sungai Ciliwung. Jadi sangat tidak masuk akal ya, sangat di luar nalar, akan tetapi ini adalah satu kisah nyata yang dialami sendiri oleh Dullah. Bahkan dia sempat dinyatakan hilang ya selama 3 bulan oleh pihak keluarganya, apalagi istrinya yang baru dinikahi selama 3 hari itu. Jadi luar biasa pengalamannya, dan saya tertarik di bagian akhir ya, ketika Dullah, jika memang Dullah ingin mengambil haknya, ingin mengambil gajinya dari hasil ia bekerja selama 3 bulan di alam gaib, maka
Nenek Simah itu menyarankan agar Dula melakukan ritual puasa. Yang mana ritual puasa itu sangat berbeda dengan puasa-puasa yang biasa dilakukan. Dan ya untungnya dia nggak bisa manjat pohon kelapa ya kan. Harus minum air kelapa yang dipetiknya sendiri dari pohon kelapa. Alhamdulillahnya Dula tidak melakukan hal itu. Karena yang ditakutkan justru, dan itu semua tipu daya iblis ya. Karena Nenek Simah sendiri merupakan iblis. Yang saya takutkan justru ketika Dula melakukan hal itu, justru itu adalah hal yang mengembalikan dia nanti ke dunia gaib itu ya, ke siluman buaya, kerajaan gaib siluman buaya. Jadi sekali lagi Mas Untung, terima kasih, keren banget, banyak sekali di sini hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah ini, yang mana kita mungkin jangan terlalu percaya ya dengan omongan orang atau teman, dan karena kan dua temannya ini adalah teman yang berbeda kampung dan tidak akrab. Dan satu poin sih juga yang saya lihat sepanjang kisah ini, Dula tidak melakukan ibadah sholat ya. Jadi ya entah karena memang dipengaruhi ya, dimanapun di tempat kita berada, apabila di tempat yang baru ya usahakan kita harus melaksanakan ibadah juga, jangan sampai tertinggal. Mungkin itu sih salah satu hikmah yang bisa diambil dalam kisah barusan. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia menemani kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap konten-konten kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya ya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga dong di-share videonya ini ke teman-teman yang lain, agar teman-temannya yang lain ataupun saudara-saudaranya bisa ikut terhibur juga. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang, silakan yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, yang berdasarkan kisah nyata yang dari pengalaman pribadi, silakan apabila memang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, melalui voice note atau rekaman suara boleh, melalui chat WA, tulisan boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat kami bawakan, harap bersabar ya, karena memang harus digarap dulu agar bisa didengarkan lebih nikmat lagi oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.